Selamat menyimak saudaraku, biar lain menjadi pelajaran penting bagi kita kaum muda. Semangat terus. Atas bujukan seorang istri, sehingga Bapak Ferdi Sambo tidak mempertimbangkannya terlebih dahulu atas peristiwa atau kejadian yang terjadi, yang akhirnya berakibat fatal di mana menghilangkan nyawa orang lain. Peristiwa seperti itu tidak dipertimbangkan dan akhirnya Bapak Ferdi Sambo harus menerima konsekuensi di mana harus dihukum seumur hidup atau hukuman mati. Yang kedua, Bapak Ibu, kita belajar juga dari peristiwa saudara kita Agnes dan Mario Dandi, di mana atas informasi atau bujukan dari seorang pacar bernama Agnes, dan akhirnya saudara kita yang bernama Mario Dandi mengambil tindakan yang harusnya dipertimbangkan dulu apa benar peristiwa itu, sehingga bisa mengambil tindakan yang mungkin harus melakukan dengan cara kekerasan. Tapi tidak demikian apa yang dilakukan oleh saudara Mario Dandi, tidak dengan dipikirkan secara matang atau dengan hati yang tenang terlebih dahulu. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, akhirnya saudara kita bernama Mario Dandi dan juga Agnes harus berhadapan dengan hukum yang berlaku. Sehingga perbuatan yang merusak orang lain itu harus ada konsekuensinya, harus ada hukumnya, dan hukumannya harus kita jalani sesuai dengan perbuatan yang kita perbuat bagi orang lain. Jadi ini pelajaran penting buat kaum muda, buat remaja pemuda pada saat ini. Sekarang kita akan melihat dalam konteks Alkitab Bapak Ibu Saudara sekalian, apakah peristiwa-peristiwa itu apakah sudah terjadi terlebih dahulu sehingga akibat dari dosa yang diperbuat oleh manusia pertama itu menular kepada manusia pada zaman sekarang. Yuk kita lihat peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam Alkitab. Berawal dari bisikan iblis kepada Hawa, dan akhirnya Hawa pun membujuk Adam sebagai suaminya untuk melakukan apa yang dibisiki oleh iblis tersebut, yakni memakan buah pengetahuan yang sebenarnya Tuhan melarang mereka untuk memakan. Seperti yang tertulis dalam Kejadian pasal 2 ayat 17, bunyinya begini: tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pasti engkau mati. Nah, ini udah ada larangan daripada Tuhan untuk tidak boleh memakan buah pengetahuan tersebut. Tetapi oleh karena bisikan atau bujukan dari istri atau Hawa istri daripada Adam, akhirnya Adam pun menikmati buah dari pohon tersebut. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara sekalian, akhirnya Adam dan istrinya harus diusir dari Taman Eden. Berawal dari bisikan atau bujukan dari seorang perempuan yang sangat cantik saudara sekalian, yang bernama Delila, yang berusaha bekerja keras membujuk Simpson untuk memberitahukan letak kekuatannya, karena Simpson memang pada saat itu tidak terkalahkan saudara sekalian. Dia memiliki power yang luar biasa, sehingga harus dengan cara itu. Jadi melalui perempuanlah Simpson menundukkan diri. Dalam Hakim-Hakim pasal 16 ayat yang ke-19 bunyinya begini: sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya, lalu dipanggilnyalah seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinnya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripada Simpson itu sendiri. Ketika dicukur rambutnya oleh perempuan yang bernama Delila, akhirnya hilanglah kekuatan Simpson tersebut. Nah, ini sangat berbahaya oleh bisikan atau bujukan seorang perempuan saudara sekalian. Ahab juga
telah meninggalkan iman dan tidak percaya lagi kepada Tuhan nenek moyangnya yang telah diajarkan kepada dia, dan dia mengikuti bujukan daripada Isabel, membujuk untuk menyembah Baal. Ya, jadi Baal adalah penyembahan berhala. Jadi akhirnya Ahab juga tunduk kepada Isabel, seperti yang tertulis dalam Raja-Raja pasal 16:31, seakan-akan belum cukup ia hidup dalam dosa-dosa Yerobeam bin Nebat, maka ia mengambil pula Isabel anak Etbahal raja orang Sidom menjadi istrinya, sehingga ia pergi beribadah kepada Baal dan sujud menyembah kepadanya. Nah, ini yang berbahaya sekali Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Ahab telah meninggalkan imannya, meninggalkan Tuhannya, dan beribadah kepada Baal yang adalah penyembahan berhala. Herodes membujuk Raja Herodes untuk memegal kepala Yohanes, ya, memegal kepala Yohanes Pembaptis. Karena kenapa demikian, saudaraku? Karena Herodes ini menyimpan dendam kepada Yohanes karena pernah ditegur, dan juga suaminya Herodes pernah ditegur oleh Yohanes Pembaptis. Sekalipun Raja Herodes ini tidak marah kepada Yohanes Pembaptis karena dia tahu Yohanes Pembaptis orang yang benar, tetapi karena bujukan dan hasutan daripada istrinya Herodias, Anda akhirnya harus melakukan apa yang diminta oleh Herodias istrinya, seperti yang tertulis dalam Markus pasal 6 ayat 22 dan 24. Pada waktu itu anak perempuan Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes dan tamu-tamunya. Raja berkata kepada gadis itu, "Minta daripadaku apa saja yang kamu ingin, maka aku berikan kepadamu." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus ku minta?" Jawabnya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Jadi Herodes ini meminta kepada Raja Herodes untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis, dan sebenarnya Raja Herodes tidak mau melakukan karena dia tahu Yohanes Pembaptis adalah orang yang benar dan suci, tetapi karena bujukan dan karena hasutan daripada Herodes istrinya, Raja Herodes harus melakukannya sekalipun itu jahat di mata Tuhan. Jadi solusinya agar kita terhindar dari hasutan atau bujukan Bapak Ibu Saudara sekalian, maka kita harus tenang dan bertindak hati-hati, ya, bertindak hati-hati, dan juga harus tenangkan dulu pikiran, tenangkan dulu hati. Seperti dalam Matius pasal 14 ayat yang ke-27 bunyinya begini, "Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, 'Tenanglah, aku ini, jangan takut.'" Jadi solusinya adalah tenang dan jangan takut, karena Tuhan menyertai kita, dan bertindaklah hati-hati, karena masa-masa saat ini adalah masa yang sukar dan masa di mana kita terus dipompa, terus diuji iman kita, supaya apakah kita bertahan atau tidak. Dimulai dari bagaimana cara iblis memakai perempuan, memakai kita semua, bahkan memakai orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya tetap tenang dan bertindaklah hati-hati. Tuhan memberkati. Amin.